Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Rafifah dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di video ini saya akan membahas tentang cybermedia. Apa itu, bagaimana jenis-jenisnya, dan bagaimana kita seharusnya dengan menggunakannya dengan bijak. Yuk kita bahas. Kita memasuki bahasan yang pertama, yaitu definisi cybermedia. Cybermedia atau media cyber adalah media yang beroperasi melalui jaringan internet. Cybermedia memungkinkan kita mengakses informasi secara cepat dan interaktif, mulai dari berita, video, hingga media sosial. Menurut Siti Meisyarah, Ragustialiana, dan Irwanto dalam buku Cybermedia tahun 2023, cybermedia adalah alat komunikasi yang menggunakan jaringan internet, mencakup berbagai bentuk komunikasi di dunia maya. Ini termasuk website, blog, forum, media sosial, dan aplikasi pesan. Cybermedia memungkinkan interaksi dan berbagi informasi secara cepat dan efisien di seluruh dunia. Cybermedia memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Dalam bidang komunikasi, media cyber memudahkan individu untuk berinteraksi melalui aplikasi pesan, media sosial, dan forum online tanpa harus bertemu langsung. Selain itu, penyebaran informasi menjadi lebih cepat dan mudah diakses melalui website, blog, dan media sosial, memungkinkan masyarakat mendapatkan berita secara real-time. Dalam dunia pendidikan, cybermedia mendukung proses belajar mengajar melalui e-learning, webinar, dan berbagai materi edukatif yang dapat diakses kapan saja. Di sektor bisnis dan perekonomian, promosi, transaksi online, serta komunikasi bisnis yang mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Tidak hanya itu, cybermedia juga menyediakan berbagai bentuk hiburan seperti streaming musik, video, dan game online yang bisa dinikmati kapan saja. Dari sisi sosial dan budaya, media cyber membantu masyarakat dalam berbagi budaya, membangun komunitas, serta menyuarakan opini atau isu sosial yang sedang berkembang. Pembahasan yang kedua yaitu memasuki sejarah dan ruang lingkup cybermedia. Cybermedia memiliki ruang lingkup yang luas. Ia mencakup situs, berita, blog, forum diskusi, hingga media sosial. Menurut Nur Rahmi dan Puspita dalam jurnalnya yang berjudul Etika Berkomunikasi Netizen di Media Sosial tahun 2018, cakupan media cyber mencakup berbagai bentuk platform komunikasi digital yang memfasilitasi pembagian informasi, interaksi sosial, dan pembuatan konten melalui internet. Ini mencakup jaringan media sosial, blog, situs web, dan forum digital lainnya, tempat individu dapat berinteraksi dengan konten dan satu sama lain. Media cyber pada dasarnya memungkinkan pengguna untuk memproduksi, menyebarluaskan, dan mengonsumsi informasi dalam skala yang belum pernah ada sebelumnya. Perkembangan dimulai dari awal kemunculan internet dan kemudian melahirkan berbagai platform komunikasi digital seperti blog, portal berita, dan media sosial seperti Facebook dan Twitter. Media cyber telah mengalami perkembangan pesat sejak awal kemunculannya hingga saat ini. Pada era 1990-an, internet mulai berkembang dan digunakan untuk komunikasi serta berbagi informasi. Meskipun masih terbatas pada perusahaan besar dan institusi tertentu, forum diskusi dan email menjadi media utama dalam interaksi digital. Memasuki era web 2.0 antara 2000-an sampai awal 2010-an, blog dan media sosial seperti Facebook, Twitter, dan YouTube mulai berkembang, memungkinkan pengguna tidak hanya sebagai konsumen informasi, tetapi juga sebagai pembuat konten. Interaksi menjadi lebih aktif melalui fitur komentar, like, dan berbagi. Sementara e-commerce mungkin mulai mengubah cara masyarakat berbelanja secara digital. Pada era digital modern dari 2010-an sampai saat ini, media sosial semakin berkembang dan interaktif dengan hadirnya platform seperti Instagram, TikTok, dan LinkedIn. Artificial Intelligence atau AI dan algoritma canggih semakin mempengaruhi preferensi pengguna. Sementara tren live streaming, podcast, dan video pendek semakin mendominasi dalam berbagi informasi dan hiburan. Media cyber kini telah terintegrasi dalam berbagai aspek kehidupan termasuk pendidikan, bisnis, dan pemerintahan. Pengaruh media cyber terhadap masyarakat pun sangat besar, baik secara positif maupun negatif.
Dari sisi positif, akses informasi menjadi lebih cepat dan luas, komunikasi lebih mudah melalui media sosial dan aplikasi pesan instan, serta munculnya peluang ekonomi baru seperti bisnis digital, e-commerce, dan pekerjaan berbasis internet, seperti content creator dan freelance. Dalam bidang pendidikan, e-learning, webinar, dan sumber belajar semakin mudah diakses. Namun, dampak negatifnya juga tak bisa diabaikan, seperti penyebaran hoaks dan disinformasi yang dapat mempengaruhi opini publik. Kecanduan media sosial yang berdampak pada kesehatan mental dan produktivitas serta meningkatnya resiko kebocoran data pribadi akibat penggunaan platform digital yang tidak aman. Selain itu, algoritma media sosial seringkali memperkuat perbedaan pandangan yang dapat menyebabkan polarisasi sosial dan memperburuk perpecahan dalam masyarakat. Pembahasan yang ketiga yaitu jenis-jenis cybermedia. Jenis-jenis cybermedia sangat beragam. Ada situs web berita, blog pribadi, forum diskusi, media sosial, hingga media audiovisual. Masing-masing punya karakteristik dan penggunaannya sendiri. Berdasarkan buku teori dan riset media cyber atau cybermedia karya Dr. Ruli Nasrullah, terdapat beberapa kategori utama media cyber. Yang pertama yaitu situs atau website, merupakan halaman dengan domain tertentu yang berisi informasi dalam bentuk teks, visual, atau audio, serta dapat memuat aplikasi dan tautan ke halaman lain, seperti situs berita kompas.com. Yang kedua adalah email atau surat elektronik, berfungsi sebagai media komunikasi untuk mengirim pesan tertulis secara elektronik dan sering digunakan sebagai identitas dalam penggunaan media cyber lainnya. Yang ketiga adalah forum internet atau bulletin boards, adalah komunitas daring yang memungkinkan anggotanya berdiskusi melalui pesan elektronik, seperti milis yang memungkinkan setiap anggota mengirim dan menerima pesan. Selanjutnya ada blog, adalah situs pribadi yang memuat jurnal atau tulisan pemiliknya dan sering dilengkapi kolom komentar untuk interaksi dengan pengunjung. Yang kelima adalah wiki, merupakan situs yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan dan menyunting konten secara kolaboratif, seperti ensiklopedia daring. Yang keenam adalah aplikasi pesan atau instant messaging, seperti WhatsApp dan Line, memungkinkan komunikasi teks, suara, atau video secara real time. Yang ketujuh adalah internet broadcasting, memungkinkan penyiaran konten audio atau video melalui internet, baik secara langsung maupun rekaman yang dapat diakses secara global. Yang kedelapan adalah peer-to-peer atau P2P, adalah jaringan yang memungkinkan berbagi file atau data langsung antara pengguna tanpa melalui server pusat seperti Dropbox atau Google Drive. Yang kesembilan adalah RSS atau Really Simple Syndication, adalah format yang memungkinkan pengguna mendapatkan pembaruan konten terbaru dari berbagai situs web secara otomatis. Selanjutnya ada MUDs, yaitu Multi-User Dungeons, merupakan program yang memungkinkan banyak pengguna berinteraksi dalam lingkungan virtual secara bersamaan, terutama dalam permainan daring. Yang terakhir adalah media sosial atau social media, adalah platform yang memungkinkan pengguna membuat profil, berbagi konten, dan berinteraksi dengan pengguna lain seperti Facebook dan Twitter. Kategori-kategori di atas mencerminkan berbagai bentuk media cyber yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan komunikasi masyarakat modern. Yang keempat adalah etika penggunaan cybermedia. Penggunaan cybermedia perlu dibarengi dengan etika. Secara agama, kita diajarkan untuk berkata baik. Secara hukum, komentar negatif bisa menimbulkan konsekuensi pidana. Dan secara kemanusiaan, hate comment bisa menyakiti orang lain. Maka dari itu, kita harus bijak dalam berkomentar dan menyebarkan informasi. Menurut Nur Rahmi dan Puspita dalam jurnalnya yang berjudul Etika Komunikasi Netizen di Media Sosial tahun 2018, dalam penggunaan cybermedia terdapat etika yang mencakup unsur hukum, humanis, dan agama. Dari segi hukum, pengguna harus menghargai privasi orang lain dengan tidak menyebarkan informasi pribadi tanpa izin, menghindari penyebaran berita hoaks yang dapat dikenai sanksi hukum berdasarkan UU ITE, serta tidak melakukan ujaran kebencian yang bisa berujung pada tuntutan hukum. Dari segi aspek humanis, penting untuk menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung perasaan orang lain, terutama dalam interaksi di dunia maya.
serta menghindari penyebaran aib seseorang di media sosial. Selain itu, informasi yang dibagikan harus bermanfaat dan tidak menyesatkan seperti tidak menyindir atau mencemarkan nama baik orang lain di status WhatsApp. Menghargai pendapat orang lain dalam diskusi daring, meskipun ada perbedaan pandangan, serta berkontribusi dalam komunitas digital juga menjadi bagian dari etika bermedia. Sementara itu, dalam unsur agama, adab dalam berbicara di media sosial harus dijaga sesuai ajaran agama, termasuk tidak menfitnah atau berbohong, terutama dalam hal menyebarkan aib orang lain. Media sosial sebaiknya digunakan sebagai sarana menyebarkan kebaikan dan dakwah yang positif, bukan untuk menyindir teman sendiri story WhatsApp, apalagi tidak mempunyai nomor target yang disindir. Bukan hanya memalukan diri sendiri, tetapi justru akan membuat diri kita terlihat lemah di mata orang yang ditargetkan. Selain itu, menghindari gibah atau menggunjing dan fitnah sangatlah penting, terutama dalam menyebarkan cerita yang tidak sesuai dengan fakta. Hal ini tersebut dapat merusak hubungan sosial. Sebagai generasi digital, kita punya peran penting dalam menciptakan ruang cyber yang aman dan positif. Yuk jadi pengguna cyber media yang cerdas dan beretika. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan share kalau bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.